Selamat pagi, selamat bertemu kembali seperti biasa. Di hari ini pembelajaran online di hari Rabu, tanggal 10 Maret tahun 2021. Hari ini kita masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu silahkan buka buku tema pada halaman 128 sampai 129. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari tentang menuliskan informasi penting dari teks melaksanakan sikap toleransi. Nah, di teks ini kita akan menuliskan beberapa informasi penting. Perhatikan penjelasan Ibu. Perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 128 sampai 129. Dari teks bacaan dapat kita tuliskan informasi penting. Kemudian ditulis dalam sebuah peta konsep. Nah, berikut peta konsep yang akan kita tulis adalah peta konsep tentang melaksanakan sikap toleransi. Nah, dalam melaksanakan sikap toleransi, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah arti penting melaksanakan sikap toleransi. Nah, arti pentingnya adalah A. Membentuk persatuan bangsa. Nah, toleransi adalah saling menghargai antar umat beragama tanpa membeda-bedakan. Yang B, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Nah, dalam masyarakat harus hidup rukun. Kemudian yang C, memperkokoh NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, melaksanakan sikap toleransi yang kedua dapat kita wujudkan dalam pelaksanaan toleransi di keluarga. Nah, pelaksanaan dalam keluarga, toleransi di keluarga contohnya A. Membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti melipat pakaian, mencuci piring, menyiram tanaman, dan bahkan belajar untuk menyapu lantai dan ngepel lantai. Yang B. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Nah, seperti apa? Seperti menghormati orang yang lebih tua dari kita, menyayangi adik, kakak, serta menghargai pendapat anggota keluarga lainnya. Yang C, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, ini penting, nasihat orang tua harus kita jalankan. Perintah orang tua harus kita jalankan. Seperti bilang Ibu tadi, dipatuhi dengan baik dan benar. Artinya kita jangan sesekali melawan orang tua. Yang ketiga, melaksanakan sikap toleransi yang ketiga, contohnya wujudnya adalah pelaksanaan toleransi di sekolah. Nah, kalau tadi toleransi di keluarga, sekarang pelaksanaan toleransi di sekolah. A. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara apa? Yaitu mendengar arahan dari guru atau ketua kelas untuk diam dan tidak ribut ketika kita belajar di dalam kelas. Kemudian yang B, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Nah, ini toleransi tadi ya. Nah, hendaknya ketika kita bergaul dengan teman, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras teman tersebut. Yang C, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, caranya adalah menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam melanggar tata tertib sekolah. Kita harus bersikap ikhlas dan patuh dalam menjalankan tata tertib sekolah tersebut. Kemudian, melaksanakan sikap toleransi yang keempat, wujudnya adalah dengan pelaksanaan toleransi di masyarakat. Nah, ini harus dilaksanakan di masyarakat. Tadi sudah dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, nah ini di masyarakat. Yang pertama atau yang A, kita harus ramah kepada tetangga. Nah, contohnya apa? Tidak membuat keributan. Kemudian kita harus menjadi tetangga yang baik dan bertegur sapa selalu. Kemudian yang B, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya kita ikut kegiatan sosial tadi, contohnya adalah kerja bakti dan gotong royong bersama anggota masyarakat lainnya tanpa membeda-bedakan.
Yang C, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, inilah merupakan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran yang sama bahasa Indonesia. Anak-anak silahkan buka buku tema pada halaman 132 sampai 133. Nah, kalau pada pembelajaran 5 tadi kita sudah mempelajari tentang menuliskan informasi penting dari teks melaksanakan sikap toleransi. Sekarang di pembelajaran 6 mata pembelajaran yang sama yaitu bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang menyusun informasi penting dari teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Baik, Ibu jelaskan. Perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 132 sampai 133. Nah, dari teks bacaan tersebut dapat kita menyusun informasi penting dan menuliskan kata-kata sulit pada teks tersebut. Berikut informasi penting dari teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, informasi penting yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang sangat berjasa di bidang pendidikan. Nah, Ibu jelaskan, saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Yang kedua, informasi penting yang kedua, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Ibu jelaskan, gelar tersebut diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan Indonesia. Ya. Kemudian hari kelahiran beliau itu adalah pada tanggal 2 Mei yang sekaligus ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau sering diperingati dengan nama Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Kemudian yang ketiga, Ki Hajar Dewantara merupakan anak dari keturunan Ningrat. Nah, Ibu jelaskan, Ki Hajar Dewantara beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga Ningrat. Ya. Dengan nama asli Raden Mas Soehardi Suryaningrat. Kemudian yang keempat, informasi penting yang keempat yang terakhir, Ki Hajar Dewantara pernah mendirikan Indis Fartis dan Taman Perguruan Nasional yaitu Taman Siswa. Nah, kemudian berikut kata-kata sulit yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Yang pertama ada kata gelar. Dijelaskan, gelar adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau kesarjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang. Yang kedua, jasa. Jasa artinya adalah perbuatan baik atau berguna atau bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Yang ketiga, beliau. Nah, ada kata beliau. Beliau artinya orang yang dibicarakan atau digunakan untuk menghormati orang lain. Yang keempat, ningrat. Apa arti ningrat? Ningrat adalah golongan orang-orang yang mulia atau bisa disebut dengan bangsawan. Yang kelima, wartawan. Ibu jelaskan, wartawan artinya adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, bahkan radio dan televisi. Dan yang terakhir, menteri. Nah, Ibu jelaskan, menteri adalah pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan atau pekerjaan negara. Nah, itulah penjelasan Ibu mata pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 5, yaitu menuliskan informasi penting dari teks melaksanakan sikap toleransi. Dan di pembelajaran 6 mata pelajaran yang sama yaitu bahasa Indonesia, menyusun informasi penting dari teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia.